Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat jawab salamnya. Kelihatannya sudah pada lapar ini kelihatannya. Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam panjang umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah berkah hidupnya. Yang jawab salam tambah banyak rezekinya. Di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Ada yang punya hutang? Ada. Ustaz doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Di sini ada yang belum nikah? Ada. Yang masih sendiri? Ada. Yang mana orangnya? Ustaz doakan mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah, amin. Mudah-mudahan jodohnya soleh, amin. Mudah-mudahan jodohnya baik, amin. Mudah-mudahan jodohnya cakep, amin. Mudah-mudahan jodohnya orang kaya. Minimal anaknya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya sudah tua. Tanahnya banyak. Bapaknya punya penyakit jantung. Pasti nungguin warisan ini kelihatannya. Ustaz doain mudah-mudahan jodohnya segera datang, amin. Di sini ada yang belum haji? Ada. Yang belum umroh? Ada. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Minimal berangkat umroh. Di sini ada yang belum punya rumah? Ada. Beli. Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga, amin. Yang punya masalah diangkat masalahnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tolong angkat kedua telapak tangan kita semua. Kita bacakan doa yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hidupnya diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surganya. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius? Mi apa? Ahilman baca sekali doanya, jamaah baca sekali. Boleh?
Yang keras suaranya bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulangi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami semakin dekat denganmu, agar kami semakin taat kepadamu, agar kami semakin yakin dengan ketentuanmu, agar kami bisa memahami hidup ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seluruh jamaah, ayah, bunda, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, izin Ustadz menyapa dulu yang ibu-ibu ya. Boleh apa boleh? Ibu, ibu, kalau saya panggil ibu tolong jawab iya AA gitu ya. Bisa? Ibu. Cukup. Bapak. Ini dari suaranya bapak-bapak kayaknya lagi banyak masalah ini kelihatan. Ibu. Bapak. Iya. Ini Ustadz mau tanya, senang gak ketemu Ustadz Hilman malam ini? Senang apa senang? Bahagia apa bahagia? Ada yang pernah lihat Ustadz di TV ada? Lihat di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bukan karena dari Bang Zefri, punten. Kalau bukan undangan dari beliau, rasanya malam ini Ustadz tuh capek banget. Jujur, waktu datang Ustadz tuh capek, tapi waktu lihat jamaah capek Ustadz Hilman langsung hilang. Ternyata saya baru tahu, kalau capek mau hilang, gak usah jauh-jauh, datanglah ke Bandar Lampung. Karena ternyata wajah orang Lampung itu Masya Allah, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, yang perempuannya kata siapa? Jadi ini Masya Allah, nih lihat wajah-wajahnya Ustadz, ini wajah ini kelihatan wajah ahli surga semua. Ini dari wajahnya dari ujung ke ujung kelihatannya calon ahli surga. Gak usah amin dulu, karena Ustadz baru bilang calon. Biasanya calon banyak yang gak jadi biasanya.
Tapi insya Allah ini yang hadir udah sampai jam 10 lebih juga masih semangat, betul? Insya Allah semuanya ahli surga, amin. Ini karena udah malam, Ustadz mau tanya, ceramahnya mau pendek mau panjang? Ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Gak bosan? Gak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira di sini ceramah sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2. Udah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Disuruh ceramah sampai jam 2, udah berapa banyak ustadz yang mati? Jangan sampai ustadz jadi ustadz yang mati selanjutnya, insyaallah. Baik, kata Bang Zefri, ustadz ceramahnya gak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja katanya. Jadi mau pendek mau panjang? Yakin? Tapi mohon maaf ya, ustadz lihat ini dari wajah yang hadir ada 3 kesamaan. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. 1, ustadz lihat ini wajah yang hadir semuanya sama. Ini kelihatan wajah banyak dosa kelihatan. Jangan tersinggung karena manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, betul? Iya. Kita punya dosa. Kita banyak dosa. Ustadz doakan mudah-mudahan yang hadir berapa banyak pun dosanya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ustadz lihat ini wajahnya sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Betul apa betul? Iya apa iya? Di sini punya masalah? Jangan tersinggung karena ciri orang hidup itu punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan alias karena Allah menciptakan hidup kita sebagai ujian. Betul apa betul? Iya apa iya? Izin, kira-kira di sini yang paling banyak masalah tahu nggak siapa? Tahu nggak siapa? Kalau boleh Ustaz sampaikan, di sini yang paling banyak masalah gampang. Lihat aja yang duduknya nyender. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi waktu ngaji yang dicari sandaran. Tolong aminkan, mudah-mudahan yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Kenapa Ustaz doakan seperti itu? Karena tidak ada tempat yang paling tenang kecuali majlis ilmu. Betul apa betul? Tidak ada tempat yang paling tenang kecuali majlis zikir. Iya apa iya? Tidak ada tempat yang paling tenang kecuali majlis sholawat. Betul apa betul? Jadi Ustaz lihat ini walaupun banyak masalah kelihatannya tenang semua. Walaupun banyak hutang tenang semua. Gak apa-apa. Malam ini kita tenang, besok hutang kita pikirkan lagi. Betul apa betul? Maka doa yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang lagi gelisah Allah tenangkan perasaannya. Yang lagi patah hati ada. Yang lagi terluka ada, yang sedang tersakiti ada, yang ditinggal pergi ada. Yang mana orangnya? Tolong catat, tolong catat, tolong catat, catat. Siapapun, tolong catat. Siapapun yang malam ini sedang tersakiti, tolong catat. Sungguh tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Catat, status hari Senin itu. Status hari apa? Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Yang sering bikin sakit itu bukan keadaannya.
Yang bikin sakit itu karena hati kita terlalu berharap sama orang, betul? Gimana contohnya Ustadz? Begitu. Kita berharap orang ini akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kita harap orang ini akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap orang ini akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Di belakangnya kasih tulisan cuak gitu. Jadi ternyata yang bikin sakit hati bukan orang yang nyakitin kita, tapi yang bikin sakit hati karena kita salah berharap kepada manusia, betul? Makanya kata Ustadz Hilman dalam TikToknya disebutkan, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Selasa. Berharap kepada manusia itu patah hati yang kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia, betul? Istri, ketika Anda terlalu berharap kepada suami, istri, catat ini. Istri, ketika Anda terlalu berharap kepada suami, siap-siap Anda kecewa. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa Ustadz? Yang namanya suami itu manusia, betul? Pasti ada salahnya, betul? Pasti ada salahnya, iya. Maka mulai hari ini biasa aja. Biasa aja. Gak usah ngerasa hidup kita kalau gak ada suami kemudian lo gue. Biasa aja. Karena yang namanya suami berpotensi menyakiti hati. Betul apa betul? Terus gimana Ustaz? Catat. Kalau kita cinta sama manusia, cintanya harus karena siapa? Cintanya harus karena siapa? Mohon maaf, cinta karena paras. Yang namanya paras ada berubahnya, betul? Sekarang cakep, besok sekarang kulitnya kencang, besok sekarang badannya tegap, besok. Yang namanya duit ada habisnya, betul? Yang namanya jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah itulah yang akan menenangkan hati kita. Maka ada lagunya kan? Cintai aku, sayangi aku. Kalau cinta karena Allah, waktu rumah tangga pasti yakin sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, cukup satu kali. Jangan berubah untuk selamanya, seia sekata. Untuk apa harta galau? Yang namanya perasaan jangan digantungkan sama manusia, kudu disandarin nama siapa. Maka jangan kaget, Ahilman lihat ini wajah yang hadir kelihatan lebih banyak masalah kelihatan. Mudah-mudahan yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Dan yang ketiga, Ustaz lihat ini wajahnya sama semua. Ini kelihatannya camat semua. Kelihatannya apa? Camat. Apa itu camat? Apa itu camat? Calon mat. Jangan tersinggung karena mati itu pasti, betul? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin,
raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, duluan kayak yang paling belakang, yang di tengah, yang di depan, Ustadz Hilman. Kalau sama Ustadz jangan mati, wafat. Ustadz yang namanya mati kan gak ada yang tahu, betul? Bisa jadi jamaah duluan, Ustadz Hilman belakangan. Bisa? Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, jamaah duluan. Jadi yang duluan kira-kira siapa? Udah sekarang gini aja, kira-kira yang dibutuhkan umat jamaah apa Ustaz? Jadi kira-kira yang mati duluan Ustaz apa jamaah? Ustaz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Sekarang yang masih muda mati dikit apa banyak? Mohon maaf, survei membuktikan yang masih muda potensi matinya lebih besar dibanding orang tua, betul? Coba lihat, Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Enggak ada. Yang mati trek-trekan motor biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Ada yang begitu apa enggak? Rasa-rasanya enggak ada. Yang orang mati lompat dari apartemen karena diputusin itu orang tua apa anak muda? Betul? Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek mati oplosan minuman keras. Yang mati oplosan minuman keras biasanya siapa? Anak muda. Jadi yang namanya mati nggak pandang tua, nggak pandang, semua pasti akan mati. Maka wajar. Satu kali Nabi nanya sama seorang pemuda, wahai pemuda, kamu tahu nggak siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Mohon maaf, ternyata orang yang paling cerdas bukan orang yang paling banyak gelarnya, betul? Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati, dan mempersiapkan bekal mati. Ini kira-kira yang di sini udah siap mati apa belum? Kira-kira yang hati di sini udah siap mati apa belum? Siap mati, mati. Enggak siap mati, mati. Siap mati, mati. Enggak siap mati, mati. Kalau Ustadz husnuzon, justru kita semua datang malam ini adalah bekal untuk menjemput kematian kita, betul? Makanya kita doa sama Allah, mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ustadz gimana caranya? Mudah. Kata Nabi, seseorang itu akan mati, dimatikan, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Kalau kebiasaannya ngaji, insya Allah wafat dalam keadaan ngaji, betul? Kalau kebiasaannya berbagi, insya Allah wafat dalam keadaan berbagi. Dan kalau kebiasaannya selama hidup adalah orang baik, insya Allah wafat dalam keadaan baik. Ulangi. Kalau selama hidup kebiasaannya jadi orang baik, maka insya Allah nanti wafat dalam keadaan baik. Mau apa mau? Ingin apa ingin? Maka selama hidup jadilah orang baik. Selama hidup jadilah orang baik. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik.
Jadi ayah yang jadi ibu yang jadi bos yang jadi masyarakat yang. Pertanyaannya, tolong jawab. Yang hadir di sini mau nggak di tahun baru Hijriah ini jadi orang yang lebih baik? Tolong jawab. Mau tidak? Di awal tahun baru ini hidup kita jadi orang yang lebih baik. Mau? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Coba sekarang biar semangat. Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ibu-ibu udah kompak, bapak-bapak masih belum kompak. Masih begini jawabannya. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah. Coba yang keras jawabannya. Siapa yang tahun ini ingin lebih baik? Ulangi. Yang di belakang masih belum ngaco. Siapa yang tahun ini ingin lebih baik? Siapa yang hidupnya mau tambah baik? Mau tambah berkah? Rezekinya mau tambah banyak? Saldo rekeningnya tambah banyak? Rumah tangganya tambah baik? Hidupnya tambah baik? Mau? Ingin? Baik, Ustadz percepat. Kalau yang hadir di sini hidupnya mau jadi orang baik, mau tambah baik, mau lebih baik, tolong catat. Tolong hilangkan 3 penyakit hati dalam dirinya. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Lebih keras? 3. Keras lagi? 3. Ustaz, apa 3 penyakit hati ini? Dan kenapa harus ngomongin hati, Ustaz? Punten, dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, baik semuanya. Dan jika segumpal daging ini buruk, buruk semuanya. Apa segumpal daging ini? Hati. Kalau hatinya baik, insya Allah hidupnya baik. Tapi kalau hatinya buruk, berpenyakit, kotor, maka jangan kaget. Hidupnya pun pasti akan diisi dengan keburukan. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Berarti yang pertama, kalau kita mau benerin hidup kita, kalau kita mau benerin diri kita, mulai benerin apa? Hati. Benerin apa? Hati. Nah, kata Ustadz Hilman, ini kalau kita mau jadi orang yang tambah baik, minimal hilangkan 3 penyakit hati. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, tolong hilangkan penyakit iri dengki. 1, 2, 3. Iri dengki. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya iri dengki. Bahasa Lampungnya apa? Bahasa Lampungnya sirik sama orang lain. Betul. Bahasa gampangnya iri dengki itu SMS. Mau tahu? Bahasa gampangnya SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya Ustadz? Begitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya yang naik jabatan, dia yang stroke ringan. Tetangganya yang santunan, dia yang
ngomongin di belakangnya. Temennya nikah di bar undangan, dia yang sakit perasaan, betul? Apa? Dia nikah, Besti, kan aku lebih cantik dibanding dia. Apakah mungkin? Enggak. Kalau dia nikah duluan, pasti dia pakai dukun. Ini ciri orang yang iri dan tetangganya pasang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangganya beli mobil baru, dia ketabrak karena dia berhenti di depan mobil tetangga yang baru itu. Tetangganya beli iPhone Pro Max, tetangganya beli iPhone 14 Pro Max. Mana contohnya? Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Proma. Sakit perut, kagak mau kalau lihat orang bahagia. Betul atau betul? Ini namanya iri. Bahasa Arabnya hasad. Catat. Barang siapa yang dalam hatinya ada perasaan hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Betul atau betul? Iya Pak, iya. Ibu, Ibu, Bapak, mulai malam ini, kalau mau bahagia jangan iri dan rizki orang, jangan iri. Masing-masing rizkinya sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Rabu itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Ulangi, rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Jangan iri sama rezeki orang. Betul apa betul? Terus gimana tuh Ustaz? Syukuri apa yang Allah kasih sama kita, jangan iri sama yang orang punya. Betul? Kan ada rumusnya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Fals suaranya. Mohon maaf. Apa yang enak di orang belum tentu enak di kita, betul? Apa yang bahagia di orang belum tentu bahagia di kita, betul? Gak usah jauh-jauh. Izin, saya mau tanya. Yang di sini mau nggak hidupnya seperti Bang Zefri? Pusing. Emangnya nggak pusing? Lihat wajahnya. Pusing. Datang ke sini dimarahi, datang ke sana dimarahi. Ujungnya gimana? Ke kiri nggak datang, ke kanan nggak datang, ujungnya di kantor. Betul apa betul? Kata siapa? Kita suka bilang begini, enak kali ya hidup kayak Bang Zefri. Mana kaya, pom bensinnya banyak, istrinya kita bilangnya enak, belum tentu. Betul apa betul? Kalau nggak percaya tanya sama Bang Zefri.
ibu tolong jawab. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Istighfar. Tadi dijelasin mau aja. Ibu punya suami kayak Ahilman, emang enak? Belum tentu enak. Belum tentu enak. Tapi enak banget. Enak kali ya Ustadz punya suami kayak Ahilman, udah wajahnya kan, mana pin, uangnya banyak, suaranya lembut. Itu hanya mimpi kamu. Nyatanya nggak begitu, nyatanya nggak begitu. Kalau nggak percaya, tanya sama istri saya. Masalahnya nggak ada istri saya sekarang. Jadi gimana Ustadz? Belum tentu. Ada yang bilang gini, enak kali ya kalau punya suami ganteng. Kata siapa? Sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Betul apa betul? Yang ganteng aja tidak menjamin kebahagiaan, apalagi Ustadz nggak apa-apa suami aku mah nggak ganteng. Izin Habib, Padahal. Nah ini contoh, nyari yang kayak Habib aja. Luar biasa. Karena Habib sudah kembali, jadi saya kira ceramah saya cukup sampai di sini. Ini pertanda karena Habib barusan berbisik, jangan lama-lama ceramahnya katanya begitu. Jadi saya mohon maaf kalau begitu, karena Habib juga selama Habib masih bertahan saya mau lanjut. Tapi kalau Habib pulang saya juga pulang. Lanjut. Tapi kalau Habib pulang saya juga pulang. Nah, saya lebih jauh dari Jakarta Habib. Nah, bicara capek saya juga capek. Lanjut. Habib pulang Habib. Nah, kalau Habib masih saya lanjut sini Habib. Lanjut. Sampai mana tadi lupa lagi. Habib mohon izin Habib, ini bercanda Habib. Mohon izin. Jangan dianggap bercanda Habib. Lanjut. Insya Allah. Jadi kata Ustadz Hilman, yang namanya bahagia nggak diukur dari tampang, betul? Ustadz suami aku mah jelek nggak apa-apa, yang penting ngasih duit. Ustadz nggak apa-apa suami aku mah biasa aja, yang penting ngasih duit. Ustadz suami aku mah nggak apa-apa, hitam nggak punya jabatan, yang penting ngasih duit. Ustadz suami aku mah nggak apa-apa, kemana-mana pergi, yang penting ngasih duit. Jadi lebih penting suami apa duit? Udah nggak nyambung berpikirnya. Jadi maksudnya apa Ustadz? Dicatat nih, orang gak akan bisa bersyukur hidupnya kalau masih ada iri dan gak bisa. Makanya kalau kita mau jadi orang yang masalah, jam-jam siapa? Jam-jam siapa? Di tangan siapa? Mas Buloh. Kan mau lihat jam-jam. Jadi kata Ustadz Hilman, kalau hidup kita tahun ini mau tambah baik, tolong hilangin penyakit yang pertama, namanya apa? Iri dan karena sampai kapanpun orang yang punya iri dengki gak akan pernah bahagia hidupnya. Betul? Udah mulai hari ini mah slow aja, santai aja. Ada teman kita yang udah nikah duluan, biasa aja. Nggak usah stres, itu biasa aja. Emang kalau kita stres gara-gara orang nikah, tiba-tiba dia nggak jadi nikah gitu? Enggak, tetap aja nikah, betul? Ada orang yang bisnisnya banyak sedangkan kita nggak usah iri, betul? Allah udah ngasih takdirnya masing-masing sama kita.
Dan orang yang iri dengki gak akan pernah ngelihat apa yang Allah kasih sama dia itu berharga. Ujungnya apa? Dia ngerasa kurang terus. Betul? Padahal demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Allah atau kita? Kita. Yang kurang Allah atau kita? Kita. Catat status TikTok hari Kamis ini. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ustaz? Yang kurang kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Ayo ulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Ketika bekerja kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar. Bismillah, bismillah. Jamaah yang hadir, kalau hidupnya tahun ini mau tambah baik, tolong bersihin hati. Yang pertama penyakitnya apa? Iri. Yang kedua, penyakit hati yang kudu bersih dari kita agar hidup kita tambah baik. Penyakitnya namanya sombong. Ustaz, apa itu sombong? Kata Nabi, sombong itu batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Catat. Itu bukan status, hadis itu. Ustaz, apa itu sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Biasanya orang sombong gara-gara apa? Gara-gara apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang itu sombong biasanya karena 5 hal. Karena apa? 5 hal. Karena apa? 5 hal. Tolong catat ini. 1, orang sombong karena harta. Ada? Ada? Mohon maaf, yang dikasih harta jangan sombong. Bapak Ibu tahu Korun? Tahu Korun? Kenal? Di mana kenal sama Korun? Ini Korun kira-kira kaya atau enggak? Korun kaya apa enggak? Banyak gak hartanya? Masya Allah. Saking banyaknya, kalau sekarang kita nyari harta yang belum ketemu, namanya harta apa? Itu karun, kunci gemboknya aja harus dibawa minimal 70 orang. Saking kayanya Korun. Tapi mohon maaf, Korun walaupun hartanya banyak, tapi dia sombong, ujungnya hartanya yang menghancurkan dia. Betul apa betul? Iya Pak ya? Makanya mohon maaf, yang dikasih harta jangan sombong. Karena yang dapat harta ini kita titipan dari siapa? Pemberian dari siapa? Jangan merasa, Ustaz, ini usaha saya, Ustaz, ini kerja saya. Cuaks. Bukan. Usahamu wasilahnya saja. Tapi yang ngasih harta itu siapa? Allah. Kerjamu wasilahnya saja, tapi yang ngasih harta siapa? Allah. Maka mohon maaf, jangan pernah bilang begini, Ustaz, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Kira-kira itu benar apa salah? Salah. Bentar. Ada yang orang suka bilang begini, kalau saya nggak kerja nggak dapat rezeki. Itu benar apa salah? Salah. Kerja itu kewajiban kita kepada Allah. Rezeki itu pemberian Allah kepada kita. Kalau kita bilang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki, berarti kita menuhankan pekerjaan kita. Betul apa betul? Betul. Jadi gimana Ustaz? Nggak usah kerja gitu? Nggak usah kerja gitu?
nganggur itu namanya. Kerja mah harus, itu mah kewajiban, betul? Sering Ahilman sampaikan di TikTok itu. Iya, status hari Jumat ini. Bekerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Betul? Jadi kita kerja perintah siapa? Allah. Maka mohon maaf, hari ini yang bekerja, jangan anggap bekerja hanya perintah bos. Jangan hanya anggap perintah atasan. Jangan. Bos ada tidurnya, CCTV ada matinya, SDM ada lupanya. Betul? Tapi Allah nggak akan pernah hilaf sama hambanya. Maka ini karyawan Bang Zefri ada. Yang mana orangnya? Ini anda yang bekerja dengan Bang Zefri, jangan kerja buat Bang Zefri. Jangan. Kerja buat siapa? Allah. Wasilahnya Bang Zefri yang nitipin rezekinya untuk kita. Naik gaji besok. Makanya kalau orang kerja bukan karena Allah pasti beda. Betul nggak? Tergantung tanggal bulan. Kalau tengah bulan malas, awal bulan semangat, akhir bulan bikin cicilan. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Makanya kerja harus karena siapa? Artinya apa? Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat innalillah, itu namanya. Yang penting dikasih harta jangan bikin kita sombong. Karena yang ngasih harta siapa? Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatan. Punya gelar, ngerasa dari orang beda. Ustadz Hilman dari Jakarta, Anda dari Lampung. Lo sama gue kan beda circle, kita kan beda pergaulan kan. Nah itu namanya apa namanya? Sombong. Ustadz, kamu itu di Jakarta jadi populer, jadi terkenal, jadi viral. Yang ngasih siapa? Allah. Bukan hebatnya si Hilman ini. Si Hilman ini dimuliakan dengan izin Allah. Kenapa? Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul? Maka jangan ngerasa nih mohon izin, mohon izin. Ada orang yang diizinkan jadi ustaz, diizinkan jadi kiai, diizinkan jadi ajengan. Karena Allah ngasih casing sama kita. Dan Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul? Kalau aib kita dibuka mah apa coba? Maka hati-hati, ada orang yang sombong karena gelar, ada tidak? Ada. Orang sombong karena pangkat, ada? Ada. Dulu waktu masih jadi orang biasa, masih ketemu sama kita. Pas udah punya jabatan, dulu waktu naik motor masih nyapa. Sekarang udah naik mobil, mobilnya Alphard. Nyapa kali, dibuka kacanya, kamu siapa ya? Kok gak kenal sama kamu? Hati-hati. Firaun, tahu Firaun? Kenal? Gimana kenalan sama Firaun? Ini Firaun pangkat jabatan tinggi tapi dia sombong. Allah binasakan kehidupannya. Betul? Ada yang ketiga, orang sombong karena parasnya. Ada? Sombong karena cantiknya. Aku kan cantik. Aku mah kalau follow yang wajahnya sama kayak aku aja. Kita tuh cantik, ganteng, kasih siapa ini? Ini kan cantik gara-gara skincare aja.
Makanya kata Ustaz Hilman, istri itu Pak, istri itu akan tambah sayang sama kita kalau dipenuhi 3 R. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. Yang pertama apa? Skincare. Yang kedua, yang ketiga, mana yang paling penting? Hampir semua jawaban sama itu. Makanya gampang. Laki-laki, Anda tidak apa-apa, tidak good looking. Yang penting good rekening. Karena cinta tidak buta. Cinta tahu mana warna duit merah dan biru. Jangan sombong. Yang ngasih parah siapa? Allah. Yang ngasih cantik siapa? Allah. Yang keempat, orang sombong karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Ngerasa paling pintar. Mudah nyalain orang. Ngerasa diri paling benar. Orang salah semua. Ada yang begitu enggak? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Izin. Ada nggak orang yang pulang ngaji? Izin. Ada orang yang pulang ngaji, tapi sepulang ngaji ngerasa diri paling benar. Ada nggak? Ngerasa diri paling baik. Ada nggak? Ada. Dikit-dikit nyalain orang. Ada. Dikit-dikit ngeharamin orang. Ada. Dikit-dikit ngebidahin orang. Ada. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Hati-hati, kita tuh belajar bukan semata-mata untuk tambah pinter. Kita tuh belajar semata-mata untuk tambah dekat sama Allah, betul? Kalau hanya pinter, Google dan YouTube lebih pinter dibanding kita. Maka jangan ngerasa jadi paling pinter. Ini mah ada orang pulang ngaji, ibu-ibu ngobrol sama temennya. Besti. Apa? Kita mah alhamdulillah ngaji ya, masya Allah. Insya Allah kita mah ahli surga ya, besti. Masya Allah. Terus kita lihat ada orang yang gak ngaji, besti. Lihat, dia gak ngaji. Dia mah ahli neraka, besti. Mohon maaf. Orang yang berangkat ngaji, tapi sepulang ngaji punya perasaan sombong. Boleh jadi orang yang tidak ngaji tapi lembut hatinya, dia lebih mulia dibanding kita. Betul? Catat status hari Sabtu ini. Siapin kameranya nih, siapin. Status hari apa? Jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Status hari apa? Sabtu. Jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Sekarang banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Padahal yang paling penting pintar merasa. Dan itu yang akan menjadikan dia lebih baik dalam hidupnya. Maka mohon maaf, izin ya semua yang diizinkan hari ini jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai. Ayo belajar untuk merendahkan hati. Karena yang ngasih ilmu siapa? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta ilal 'asi, dan cahaya Allah gak akan pernah diturunkan kepada orang yang sering berbuat salah. Di antara kesalahannya merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki. Harus belajar seperti ilmu apa? Tadi makin tinggi makin banyak ilmu makin. Dan izin yang kelima, orang itu sombong karena ibadahnya. Sombong karena apa? Ibadah. Ustaz, ibu mau tanya, boleh? Ustaz, kenapa ya ibu tuh kalau bangun gak pernah bisa kalau telat? Selalu kalau bangun tuh jam 3 subuh dan selalu sholat tahajud. Jadi kalau setiap malam gak tahajud seperti ada yang kurang gitu Ustaz. Ustaz, pertanyaannya kira-kira sholat tahajud ibu itu diterima gak ya sama Allah? Saya nanya, ini nanya apa sombong? Ini nanya apa sombong? Maka mohon maaf,
Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Status hari Minggu itu. Ayo ulangi. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Ayo yang keras. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Lebih keras. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Ada orang yang sombong karena ibadah. Maka 5 ini yang bikin kita sombong kadang-kadang. 1, sombong karena harta, betul? 2, sombong karena pangkat jabatan, betul? 3, sombong karena paras, betul? 4, sombong karena ilmu, betul? 5, sombong karena amal ibadah. Mulai hari ini bersihkan penyakit itu agar kita jadi orang yang tambah. Mau? Insya Allah. Terakhir, penyakitnya adalah pelit. 1, 2, 3. Lebih keras. Jadi orang jangan pelit, jadi orang jangan medit, jadi orang jangan jangan kor. Orang yang medit, pelit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasih. Ada di sini ada. Susah banget keluar duitnya. Susah. Ada yang begitu ada. Yang mana orangnya? Orang pelit itu jauh dari Allah. Orang pelit itu dibenci oleh manusia, betul? Dan orang pelit itu jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hidup mau bahagia harus dermawan. Yang paling gampang lihat malam ini contoh abang kita. Bang siapa namanya? Jangan sombong. Jangan sombong. Jadi malam ini kita dicontohin nama Bang Zefri. Masya Allah. Ini Muharram lebarannya anak yatim, betul? Beliau kumpul anak yatim. Tadi bilang sama Ahilman, maunya tiap malam. Jadi besok malam datang lagi ya. Ada lagi acara begini insya Allah besok. Ini lebaran anak yatim bukan karena Bang Zefri banyak duit, bukan. Tapi karena Bang Zefri paham dari rezeki yang Allah kasih kepadanya ada hak orang lain, betul? Dan kalau udah ngasih, jangan ngasih yang dikit, ngasih yang banyak. Apalagi sama Ustaz. Mana Ustaznya jauh dari Jakarta, Ustaz di televisi, mana viral, keterlaluan. Jadi kalau ngasih niatnya sedekah harus yang terbaik, betul? Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Catat status hari Minggu ini. AA hari Senin. Apa terima kasih? Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung yang kamu kasih. Apalagi sama Ustaz. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung yang kamu kasih. Kita mah biasanya bukan yang di sini, yang di sana. Di sini mah insya Allah enggak jauh beda gitu. Biasanya kita nih kalau sedekah bukan ngasih yang terbaik, tapi ngasih yang terkecil. Sok Ustaz buktikan, tolong jawab jujur. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya 2 lembar, 50 sampai 20, yang mana sedekahnya? 20 ya. Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10.
Yang mana sedekah? Jujur yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Jujur yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000, 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Jujur. Yang mana? Jujur. Yang mana? Ini pasti wajah-wajah 2.000 semua ini kelihatan. Sok Ustadz tanya, sekarang masuk toilet berapa? 2.000. Masuk surga? Kan gak nyambung jawabannya bosku. Betul? Ini kalau hidup kita mau baik, banyak yang sedekah. Kata Nabi, mana kostos sodakotun minimal, gak akan pernah berkurang orang yang sedekah. Bang Zefri tiap tahun ngundang anak yatim, santunan yatim, kira-kira tambah miskin dapat tambah kaya? Uangnya tambah dikit tambah banyak, istrinya tambah dikit tambah banyak. Ini kan buah dari santunan yatim. Ini santunannya baru segitu. Gimana kalau tambah lagi besok? Tambah lagi istrinya juga. Ustaz, kalau mampu boleh apa enggak? Kalau sekelas Bang Zefri, ganteng, kaya, pengusaha. Kalau istrinya satu mubazir. Makanya yang kayak Bang Zefri mah GGM, ganteng-ganteng mubazir. Makanya kalau mampu boleh apa boleh? Yang enggak itu seperti anda-anda di sini. Seperti anda-anda nih, anda-anda. Udah mah miskin, wajahnya jelek, nggak punya perusahaan. Anda mau istri 2? Ngaca tuh. Padahal nggak nyambung kita. Ustadz Hilman, boleh nggak nikah lagi? Anda siapa mengatur saya sedang? Punten. Hidup mah jangan pelit. Betul? Maka alhamdulillah hari ini senang ketemu orang Lampung. Udah bersihin 3 penyakit hati. 1 penyakit apa? Hati. Yang kedua sombong. Yang ketiga, mulai besok bersihin hati, jangan iri sama orang. Betul? Mulai besok bersihin hati, jangan suka merendahkan orang. Mulai besok dermawan. Ayo Ustaz, aku makan miskin. Sedekah tidak harus duit. Senyum, sedekah. Makanya Ustaz Hilman dari awal datang sampai ceramah senyum terus apa enggak? Senyum, karena saya nggak punya duit. Karena Bang Jeffrey belum transfer. Dan sengaja saya bilang sekarang biar ditambahin. Tadi janjinya cuma setengah jam. Ini sejam setengah. Bang Jeffrey, tolong besok ditambahin. Izin, bercanda. Ustadz mah nggak begitu. Tapi tolong pahamlah sedikit. Enggak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini malam ini senang apa senang? Ada ilmunya? Bisa diamalkan? Ayo, semua kita mau jadi orang baik, betul? Kalau mau jadi orang baik, mulai dari hati yang baik. Ya, bismillah. Jangan iri dengki sama orang. Jangan sombong sama orang. Jangan pelit sama orang. Insya Allah. Mudah-mudahan barangkali itu yang bisa Ustadz Hilman sampaikan. Ustadz malam ini harus langsung kembali ke Jakarta karena besok ada syuting lagi di Jakarta seperti biasa. Mau ikut? Nanti dibuang di Bakahuni. Berat loh yang begini mah, pusing Ustaz juga.
Kira-kira kalau Ustadz kesini lagi mau apa enggak? Ceramah lagi mau? Siap bayarnya? Tolong Bang Zepri diatur aja urusan itu mah gampang. Alhamdulillah senang banget dari pagi Ustadz bersama dengan Pak Gubernur, Pak Arinal ke Metro, kemudian malam ini ketemu dengan keluarga besar Bang Zepri. Ustadz doakan mudah-mudahan usaha beliau tambah maju. Semua karyawannya naik gaji. Tahun depan. Tunggu dulu, jangan diaminin dulu ya. Coba Ustadz mau tanya, mana karyawannya Bang Zepri angkat tangan? Ini yang gak ngecung, oh jadi karyawan Bang Zepri. Besok daftar ada penerimaan karyawan baru insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah senang banget hari ini. Ustadz di Lampung gak sendiri. Ustadz di Lampung punya kakak, Ustadz juga. Ada Ustadz Asep di sini. Beliau kakak saya. Kemarin kita baru launching pesantren kita. Pondok Pesantren Quran dan Dakwah Al-Karim Rashid Indonesia di daerah Pesawaran. Silakan yang punya waktu, ada kesempatan, silakan datang ke sana. Dan rencananya itu pesantren kami akan buka untuk yatim duafa, untuk belajar menghafal Quran dan semuanya. Doain mudah-mudahan Ustadz Hilman panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Ustadz istiqomah dalam dakwah. Amin. Mudah-mudahan semua hajat kita Allah mudahkan, Allah lancarkan. Seperti ini kita dipertemukan di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Barangkali itu yang doa siapa? Izin? Oke. Yang doa biar sempurna izin kakak kami yang untuk berdoa kepada Ustadz Asep kami persilakan.